Jakarta antara banyaknya museum bersejarah di kawasan wisata Kota Tua, Jakarta Barat, menjadikannya sebagai tempat yang memiliki nilai edukatif bagi pengunjung. Di sini terdapat beberapa museum tentang sejarah Kota Jakarta, sehingga sangat mengedukasi pengunjung terutama generasi muda, ucap salah satu pengunjung yang bernama Lia, yang datang beserta 15 orang rekannya di Jakarta. Selain terdapat beberapa museum tentang sejarah Jakarta, diantaranya Museum Fathahillah, Bahari, Seni Rupa, dan Keramik, jarak yang relatif dekat menjadikan Kota Tua sebagai tujuan wisata warga Jakarta. Jarak dari rumah yang relatif dekat menjadi keuntungan tersendiri bagi kami menjadikan Kota Tua destinasi wisata. Sementara pengunjung lainnya yang bernama Rizka, warga Jakarta Timur, mengungkapkan alasan memilih Kota Tua sebagai destinasi wisata. Di sini terdapat museum bersejarah tentang Jakarta yang bisa mengedukasi kita sebagai kaum milenial sekaligus spot yang bagus untuk bersewa foto. Berwisata menjadi pilihan hampir semua orang saat libur panjang Hari Raya Idul Fitri, tak terkecuali sejumlah warga ibu kota dan sekitarnya, yang kali ini memilih Kota Tua sebagai pilihan melepas penat bersama keluarga. Meski harus berdesakan dengan pengunjung lain, warga tampak menikmati kawasan wisata yang berada di daerah Jakarta Barat ini. Mereka mengaku sengaja memilih Kota Tua sebagai tempat berwisata bukan tanpa alasan. Selain mudah dijangkau, berkunjung ke tempat ini, harga tiket masuk wisata Kota Tua Jakarta: Pelabuhan Sunda Kelapa Rp2.500, Museum Fathahillah Rp2.000, Museum Seni Rp1.000, biaya parkir motor Rp5.000, biaya parkir mobil Rp10.000. Miniatur Indonesia yang sebenarnya. Itulah kesan saya saat mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah pada 3 tahun yang lalu, tepatnya ketika menghadiri pameran filateli yang diselenggarakan Kompasioner Kristi Damayanti pada tanggal 16 Agustus 2012. Bagi saya, Taman Mini Indonesia Indah bukanlah tempat rekreasi yang asing, sebab sejak kecil saya sudah sering mengunjungi taman wisata yang diresmikan Ibu Tien Soeharto pada 20 April 1975 ini. Teranyar, saya menjadi saksi saat Kompasiana menyelenggarakan HUT ke-6 pada tanggal 22 November yang lalu. Kebetulan, dalam acara yang bertajuk Kompasianival, Aksi untuk Indonesia itu bertempat di Gedung Sasono, Taman Mini Indonesia Indah. Jadi, saya memiliki banyak cerita tentang Taman Mini Indonesia Indah, baik itu ketika mengunjungi sendiri, bersama keluarga, rekan Kompasioner, dan juga orang terdekat, hingga terlintas pertanyaan dari dalam hati, kenapa harus ke Taman Mini Indonesia Indah? Jawabannya tentu saja mudah. Salah satunya adalah faktor harga yang relatif terjangkau serta lokasinya strategis. Ya, Taman Mini Indonesia Indah bisa dikatakan sebagai salah satu kawasan wisata yang paling banyak dikunjungi masyarakat luas. Tidak hanya warga DKI Jakarta saja, melainkan dari seluruh penjuru tanah air. Bahkan, wisatawan mancanegara pun begitu antusias mengelilingi tempat rekreasi keluarga seluas kurang lebih 150 hektar ini. Itu karena Taman Mini Indonesia Indah juga ditujukan untuk memperkenalkan Indonesia kepada bangsa lainnya. Lebih dekat, jadi keluarga nggak terlalu macet bisa kalau kita kejauhan lebih macet. Ya memang harus direnovasi sebenarnya. Jadi ya jadi masih bisa berekreasi sama keluarga. Harga tiket masuk Taman Mini Indonesia Indah: tiket masuk Rp25.000, tiket kendaraan yaitu tiket masuk sepeda Rp5.000, tiket masuk motor Rp15.000, tiket masuk mobil Rp20.000, tiket masuk bus Rp40.000. Tebet
Eco Park menjadi pilihan warga Jakarta dan sekitarnya menghabiskan waktu akhir pekan karena akses masuknya tidak dipungut biaya alias gratis. Selain gratis, taman yang berlokasi di Jalan Tebet Barat Raya, RT 1 RW 10, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, ini juga memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Seseorang yang bernama Nur Hasana berusia 36 tahun, warga Tanjung Priuk, Jakarta Utara, rela datang ke Tebet Eco Park untuk piknik bersama keluarganya. Ia membawa anak dan keponakan untuk bermain di area permainan anak. Nur Hasana memilih Tebet Eco Park lantaran tidak perlu merogoh kocek sepeser pun untuk tiket masuk. Saya tahu dari saudara, sebelumnya belum pernah ke sini. Makanya saudara udah pernah ke sini, saya ikut. Katanya tamannya bagus, makanya saya coba. Ucap Nur Hasana saat ia ditemui di Tebet Eco Park. Ada salah satu pengunjung berkeluarga yang sedang berlibur bersama dengan keluarganya. Selamat sore, dengan Pak siapa? Dengan Bapak Rio. Pak Rio, ini saya lihat sekeluarga memboyong anak-anaknya juga diajak ke Taman Tebet Eco Park ini dalam rangka libur Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Ini selain ke sini mau dilihat apa aja sih Pak di sini Pak? Ya, jadi sebenarnya kami dari Banten ya, dari Pandeglang. Dan setelah searching-searching, kira-kira apa ya tempat yang bagus untuk kami kunjungi sebelum kami pulang ke rumah. Monas adalah destinasi wisata yang sudah terkenal ke seluruh penjuru Nusantara. Mengunjungi objek wisata ini dan dapat melihatnya secara langsung dari dekat, tentu merupakan kebanggaan tersendiri. Sebagai landmark kota, Monas merupakan suatu tujuan yang tak boleh ketinggalan untuk dikunjungi saat berada di Jakarta. Beginilah suasana di Taman Katlea, Jakarta Barat, di mana lokasinya yang strategis ini membawa suasana sejuk di tengah keramaian kota. Cocok bagi Anda berkumpul bersama keluarga selama masa liburan. Rimbun, teduh, dan bersih merupakan kesan pertama yang didapatkan warga yang berkunjung ke taman ini. Hingga perpustakaan mini bagi anak-anak. Adem, terus juga nggak terlalu ramainya tuh, tetap kita masih ada space masing-masing juga. Terus ini juga kita kebetulan lantainya juga enak buat kita. Harga tiket masuk Monas, tiket masuk kawasan, yaitu gratis. Sedangkan tiket masuk Tugu Monas, ada beberapa jenis tiket, yaitu yang pertama tiket Puncak Monas, yang kedua tiket Cawan dan Museum. Tiket masuk dewasa ke Puncak Monas, Rp15.000. Tiket masuk dewasa ke Cawan dan Museum, Rp5.000. Tiket masuk anak ke Puncak Monas, Rp4.000. Tiket masuk anak Cawan dan Museum, Rp2.000. Tiket masuk mahasiswa ke Puncak Monas, Rp8.000. Dan tiket masuk mahasiswa Cawan dan Museum, Rp3.000. J-Card harga kartu ditambah saldo awal, yaitu Rp40.000. Taman Marga Satwa Ragunan menjadi destinasi favorit warga Jakarta ketika masuk masa liburan. Di hari pertama Lebaran tahun ini, jumlah kunjungan warga Jakarta ke Taman Marga Satwa Ragunan atau yang lebih dikenal Kebun Binatang Ragunan ini sudah meningkat sekitar 5 hingga 7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pusat Informasi Taman Marga Satwa Ragunan mencatat hari pertama Lebaran tahun ini jumlah kunjungan mencapai sebanyak 29.448 orang. Terjadi peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan catatan total pengunjung hanya sebanyak 28.721 orang. Salah seorang pengunjung yang bernama Rina berusia 17 tahun mengaku Ragunan jadi salah satu pilihannya untuk menghabiskan masa libur Lebaran karena biaya masuk yang murah. Meski saat ini telah menggunakan kartu J-Card untuk masuk ke Kebun Binatang Ragunan, mahasiswa semester awal di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta itu justru merasa dimudahkan.
Destinasi wisata murah yang pertama adalah Museum Layang-Layang. Museum ini berlokasi di Jalan Haji Kemang nomor 38, Pondok Labu loh guys. Di tempat ini kalian dapat melihat berbagai macam koleksi layang-layang yang berasal dari Indonesia dan mancanegara. Tidak hanya sekedar melihat layang-layang, di museum ini kalian juga bisa mempelajari sejarah permainan layang-layang di setiap negara loh. Selain itu, kalian juga bisa mengetahui seperti apa cara membuat layang-layang yang diperagakan secara langsung oleh para karyawan museum. Sebagian benda sejarah di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur sudah tidak asli. Benda sejarah di kawasan yang juga disebut Museum Lubang Buaya itu digantikan dengan replika dengan material yang serupa atau autentik. Kawasan wisata sejarah yang berada di lahan seluas 14,6 hektar di Jalan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, saat ini menyimpan benda bersejarah peristiwa G30S. Kepala Museum Pengkhianatan PKI yang mengatakan objek sejarah yang telah menggunakan material pengganti adalah 3 unit bangunan rumah tinggal yang menjadi lokasi penculikan 7 jenderal. Pengunjung yang berwisata ke Ancol mayoritas adalah rombongan keluarga besar. Mereka datang dengan anggota keluarga lengkap dengan kendaraan pribadi atau transportasi umum. Seorang pengunjung bernama Alex berwisata bersama 7 anggota keluarganya. Mereka datang dari Cengkareng, Jakarta Barat sejak pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Tidak jauh berbeda dengan Alex, pengunjung yang bernama Audi datang ke Ancol dengan keluarganya. Ia datang dari Bekasi dan sempat mengunjungi tempat wisata lain. Harga tiket masuk ke wisata Pantai Ancol. Untuk tiket masuk reguler di hari Senin sampai dengan hari Minggu dikenakan dengan harga Rp25.000. Untuk tiket masuk annual pass dikenakan dengan harga Rp1.000.000. Untuk tiket kendaraan motor dikenakan dengan harga Rp15.000. Untuk tiket kendaraan mobil dikenakan dengan harga Rp25.000 dan untuk tiket kendaraan bus dikenakan dengan harga Rp45.000. Sejak awal bulan September pada tahun 2021, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka kembali Kampung Budaya Betawi Setu Babakan untuk wisatawan umum. Adapun tempat wisata di Jagakarsa, Jakarta Selatan ini terkenal sebagai tempat yang tepat untuk mempelajari budaya Betawi. Meski demikian, terdapat alasan lain mengapa kamu perlu berkunjung ke Setu Babakan. Wisatawan yang berkunjung di kawasan Setu Babakan ini tidak dikenai biaya tiket masuk. Pengunjung hanya dikenakan tarif parkir kendaraan berkisar Rp2.000 sampai dengan Rp5.000. Alasan wisata Kepulauan Seribu Jakarta wajib dikunjungi. Seiring berjalannya waktu, Kepulauan Seribu Jakarta kini semakin digemari oleh masyarakat luas karena memiliki beragam destinasi wisata yang menarik. Pulau Seribu sangat cocok didatangi jika Anda sedang bosan dan ingin berlibur. Ada berbagai wisata yang dapat didatangi secara langsung, baik bersama keluarga maupun teman terdekat. Mengingat wisata Pulau Seribu juga bisa dikunjungi dengan harga terjangkau dan dekat tanpa harus keluar dari ibu kota. Objek wisata ini tidak menetapkan tarif masuk bagi wisatawan. Namun, beberapa area wisata dan wahana di pulau ini memiliki tarif tersendiri. Sedangkan untuk tiket kapal penyeberangan bisa menggunakan rute Kali Adem sampai dengan Pulau Untung. Untuk harga tiket masuk dan angkutan, untuk tiket masuk ke wisata ke Kepulauan Seribu yaitu gratis,
Untuk paket trip one day dikenakan dengan harga Rp140.000 sampai dengan Rp400.000, dan untuk paket trip 2 hari 1 malam dikenakan dengan harga Rp200.000 sampai dengan Rp625.000. Taman Ismail Marzuki merupakan objek wisata yang diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta yang bernama Ali Sadiki pada tanggal 10 November 1968. Taman Ismail Marzuki ini juga merupakan pusat kesenian dan kebudayaan serta wisata astronomi di Jakarta Pusat. Adapun informasi tentang wisata Taman Ismail Marzuki, yaitu ada jam buka atau operasional, ada harga tiket, alamat, daya tarik, dan aktivitas wisata, serta fasilitas yang ada di tempat ini. Wisata di Taman Ismail Marzuki yang beralamat lengkap di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta ini tidak memungut biaya masuk. Hanya saja pengunjung akan dikenakan karcis masuk saat ingin menikmati beberapa atraksi yang ada di tempat ini.